Ini sepertinya ada yang mencuri ini pagarnya nih. Dulu ini di sini ada pagar. Jadi ketika kita mau masuk ke makam ini itu di sini ada pagar besi. Tapi ini sudah tidak ada pagar besinya, sahabat. Hanya tinggal engselnya aja nih. Berarti ini pagar keramat yang ada di sini nih jelas ada yang mencuri. Tidak mungkin direstorasi dan tidak mungkin diperbaiki. Ini pasti ada yang mencuri pagarnya ini. Sangat keterlaluan, sesuatu hal yang sangat tidak terpuji sekali. Jangan sahabat contoh. Jadi ini sungguh sangat aneh sekali, sahabat. Kalau menurut saya, selama saya eksplor wisata religi ke makam-makam keramat, baru kali ini saya menemukan, bahkan dulu pertama saya eksplor pun ke sini di video saya sebelumnya, saya belum menemukan batang pohon yang berwarna merah seperti itu. Kalau memang ini pohon angsana, karena kan pohon angsana biasanya warna merah ya, karena getahnya pun merah. Bisa dikatakan ya kita nggak terlalu aneh gitu ya dengan pohon angsana, karena memang dasarnya itu pohon itu berwarna merah dari kulit, getah sampai ke batangnya. Tapi ini bukan pohon angsana, dan ini juga pohon yang pohon kecil gitu, pohon kecil. Ini pohon langsung dari batu nisan yang ada di kepala. Jadi di batu nisan yang ada di kepala ini ada sebuah pohon yang miring ke sebelah timur sana. Nah, dari batu nisan ini ditarik kain kafan yang sangat banyak sekali kain kafan. Mungkin ini beratnya kain kafan ini bisa berpuluh-puluh kilo kayaknya ini, karena saking banyaknya kain kafan. Dan anehnya lagi, di dekat kain kafan ini hanya mungkin dari kain kafan ke area yang lainnya satu jengkal. Kalau menurut saya itu satu jengkal dari kain kafan. Satu jengkal ini tuh berwarna merah si batang pohonnya nih. Dan ketika satu jengkal ke sana itu tidak merah lagi, itu normal, kayunya itu warna coklat biasa gitu. Dan juga yang di area dekat kain kafannya itu enggak semua berwarna merah, enggak. Hanya sebagian dari pohonnya aja, sebagian dari batangnya aja yang berwarna merah. Jadi kayak semacam ukiran, kayak semacam lukisan, kayak semacam cat gitu ya. Tapi nggak mungkin gitu ya orang datang ke sini untuk ngecat pohon yang ada di sini. Itu sangat nggak mungkin sekali. Tapi ini nih salah satu keajaiban Allah, salah satu kekuasaan Allah, karomah daripada wali Allah yang bernama Syekh Tubagus Sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Sekarang saya akan explore makam keramat yang memang dulu pernah saya explore. Bisa sahabat lihat video terlama dari Turobi Channel. Tapi saya di video yang dulu menggunakan daber. Tapi sekarang saya akan live langsung bersama sahabat Turobi menyaksikan seperti apakah makam keramat yang ada di Pasirmai ini. Sebelumnya ini adalah makam keramatnya Syekh Tubagus Sholihin. Bahwa menurut orang tua dahulu, di sini ini adalah keturunan dari Kesultanan Banten juga, karena dari nama makam keramat yang ada di sini adalah Tubagus, yaitu Syekh Tubagus Sholihin. Mari kita masuk ke dalam, kita bertawasul seperti apakah makam keramatnya Syekh Tubagus Sholihin yang ada di Pasirmai ini.
sahabat, jadi seperti inilah makom keramatnya Syekh Tubagus Sholi yang ada di Pasir Mai ini. Memang di sini makam keramatnya itu sangat rimbun sekali ya. Jadi ketika sahabat bertawasul di tempat ini, sahabat tidak bisa berdiri gitu. Jadi memang harus merunduk, jalannya pun harus merunduk ketika sahabat masuk ke area pemakaman Syekh Tubagus Sholi ini. Nah sahabat, kita akan melihat seperti apakah makomnya Syekh Tubagus Sholi ini. Kita akan review dari apa namanya nih ya, dari suasananya. Jadi di sini banyak sekali pepohonan-pepohonan yang sangat rimbun, akar-akar yang mengelilingi area pemakaman dari Syekh Tubagus Sholi ini. Di sini bukan patilasan, tapi memang ini adalah mutlak jelas salah satu makom karomah, karena di sini ada dua batu nisan yang ditancapkan di keramat ini. Ini mungkin ini batu nisan ya, di bagian kakinya di sebelah sini, dan ini batu nisan di bagian kepala. Dan di sini kain kafannya itu bukan diikatkan kepada batu. Nah, mungkin dulu memang diikatkan kepada batu nisan di bagian kepala. Tapi mungkin karena banyaknya kain kafan di makom keramatnya Syekh Tubagus Sholi ini, maka kain kafannya pun diikatkan kepada akar. Ini sahabat bisa lihat ini, sampai diikatkan kepada akar di sini. Tapi ada salah satu keanehan loh sahabat. Ini pohon kayak yang habis ngecat, kayak dicat pohonnya nih. Tapi ini bukan cat merah ya. Tapi ini merah sekali. Pohonnya itu aneh ya ini. Batang pohonnya ini merah loh. Yang diikatkan kain kafan ini dari batu nisan ke atas sini. Ini warnanya merah. Hanya pas dekat kain kafan ini. Tapi untuk sebelah sananya, yang lainnya ini nggak ada warna merah, nggak berwarna merah. Nih, jadi sahabat bisa lihat tuh. Ini kayak seperti cat, tapi nggak mungkin ini dicat oleh orang ya yang datang ke sini, atau pengurus yang ada di sini sengaja dicat pohonnya, itu nggak mungkin. Jadi kain kafan yang dari batu nisan diikatkan ke salah satu pohon kecil yang berakar ini. Nah di sini ada salah satu dahan yang mana dahannya ini berwarna merah. 1, 2, 3. Ada 3 tempat dahan, ada 3 dahan yang berwarna merah. Ini sangat unik sekali sahabat. Jadi dahannya ini berwarna merah, pas dekat sekali dengan kain kafan ini. Untuk area yang ke sebelah sananya itu tidak berwarna merah, biasa seperti warna kayu coklat tua gitu. Keren. Konon menurut cerita orang tua terdahulu bahwa makom keramatnya Syekh Tubagus Sholi ini sering didatangi oleh Prabu Siliwangi. Wallahualam kebenarannya, mitosnya seperti apakah kita tidak tahu. Jadi saya hanya menyampaikan cerita dari orang tua terdahulu bahwa katanya Prabu Siliwangi sering datang ke tempat ini. Berarti ini bukan salah satu makom yang biasa, tapi luar biasa sekali. Terkait dari mitos atau cerita orang tua zaman dulu bahwa Prabu Siliwangi pernah datang atau sering ada di tempat ini, di makom keramatnya Syekh Tubagus Jalaluddin. Kalau kita melihat dari sejarah, Prabu Siliwangi mempunyai anak atau cucu, saya lupa lagi dari sejarah itu. Prabu Siliwangi itu punya cucu yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon ke Sultan Hasanuddin Banten. Nah dari Sultan Hasanuddin Banten barulah mungkin kepada keturunan-keturunannya Sultan sampai ke Sultan yang ke-23. Nah ini mungkin wallahualam Syekh Tubagus Sholi ini
keturunan dari sultan yang keberapa. Tapi di sini jelas beliau menyandang gelar Tubagus. Artinya beliau masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi dari Kesultanan Banten. Dulu waktu pertama saya eksplor ke sini, saya tidak bisa berdiri seperti saya sekarang seperti ini, tidak bisa. Jadi ketika saya mau masuk ke area pemakaman Syekh Tubagus Solihin ini, jadi saya mesti menunduk ini. Nah, jadi jalannya itu kita mesti bungkuk. Mungkin ini sudah dibersihkan oleh warga Pasirmai ataupun warga di kampung Batu Kutu. Memang ini salah satu simbol alam, bahwa ketika kita mendatangi makom daripada para wali Allah itu, kita harus mempunyai adab, kita harus mempunyai etika. Itunya mungkin dengan adanya rimbunan pepohonan yang membuat seperti kayak setengah lingkaran, kayak mulut gua gitu ya, mulut goa gitu. Itu salah satu menunjukkan bahwa kita harus mempunyai adab ketika kita memasuki makom keramat para wali Allah dimanapun berada. Ini sepertinya ada yang mencuri ini pagarnya nih. Dulunya di sini ada pagar. Jadi ketika kita mau masuk ke makam ini itu, di sini ada pagar besi. Tapi ini sudah tidak ada pagar besinya, sahabat. Hanya tinggal engselnya aja nih. Berarti ini pagar keramat yang ada di sini nih jelas ada yang mencuri. Tidak mungkin direstorasi dan tidak mungkin diperbaiki. Ini pasti ada yang mencuri pagarnya ini. Sangat keterlaluan, sesuatu hal yang sangat tidak terpuji sekali. Jangan sahabat contoh. Ini sudah tidak ada pagar besi. Dulu waktu, bukan dulu ya, mungkin 2 bulan 3 bulan ke belakang saya kesini, ini masih ada pagar di sini. Masih ada pagar besi. Ini pagar besinya udah nggak ada. Kemana nih pagar besinya ini? Nah, jadi sahabat, ketika sahabat datang ke area pemakaman Syekh Tubagus Solihin ini, di sini gerbangnya tuh bagus sekali ya. Jadi gerbangnya itu seperti kayak gerbang yang ada di Kesultanan Banten. Dan musola yang disiapkan di dalam ini bagus sekali musolanya. Area parkirnya pun sangat luas sekali, cukup untuk mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mobil bisa masuk ke tempat ini. Jadi jangan ragu buat sahabat untuk bertawasul ke makomnya Syekh Tubagus Jalaluddin, karena di sini fasilitasnya sangat lengkap. WC-nya ada, MCK-nya, musolanya pun ada. Dan di sini sangat aman sekali sahabat ya. Di sini ada pagar besi juga. Wallahu alam siapa yang membangun area pemakaman ini, karena dulu tidak seperti ini. Dulu hanya tanah lapang aja, tidak ada pembangunan seperti ini. Kita doakan yang membangun tempat ini semoga rezekinya bertambah, diberikan kesehatan, diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, itulah dia tadi eksplor wisata religi Turobi, berada di Kampung Pasirmai, Desa Pasirmai, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata saya, dari sikap saya ketika saya eksplor makom keramatnya Syekh Tubagus Solihin yang berada di Pasirmai ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kekurangan. Semoga informasi wisata religi ini bermanfaat buat sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga, melestarikan sejarah dan budaya.